Oke, para pemirsa Sri Puku TV, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bincang-bincang tentang sepak bola, terutama tim kita, Sri JFC, yang akan memasuki babak 8 besar. Ya, Laskar Wong Kito, julukan Sri JFC, sejauh ini memiliki rekor yang cukup baik, dengan 6 kali kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah. Secara poin, Sri JFC mengumpulkan 20 poin, kemudian mencetak 14 gol, kebobolan 6 gol dengan surplus atau kelebihan atau selisih gol yang cukup baik, hanya 8 gol. Melihat gol-gol itu, Sriwijaya FC sebenarnya terbilang sangat baik dalam urusan mencetak gol. Namun ketika melangkah ke babak 8 besar, Laskar Wong Kito akan bertemu tim-tim yang terbilang kuat, mapan, baik secara materi, finansial, mungkin juga secara non teknis mereka sangat baik. Ya, non teknis dalam artian teknis. dalam artian artinya secara kebutuhan, kemudian kekuatan finansial mereka sangat siap di babak 8 besar. Pagi hari ini sudah hadir Direktur Teknik Sriwijaya FC, Bang Indra Yadi. Ya, selamat pagi Bang Indra. Pagi. Ya. Pagi. Ya, siap. Kemudian senior kita, pengamat sepak bola, sebenarnya pengamat olahraga juga, mantan Sekum Asprop PSSI Sumsel. Ya, nama beliau kami katakan terbilang melegenda ya, sebagai praktisi dulunya, bahkan saat ini, dan juga analisa-analisanya sangat kita butuhkan ketika untuk membangun olahraga di Sumsel, khususnya sepak bola. Ya, selamat pagi Pak Samsur Amel. Selamat pagi Bung Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita mulai nih Bang. Jadi openingnya, Sriwijaya FC akan melangkah ke babak 8 besar, berada di satu grup dengan tim-tim kuat seperti Rans Cilegon, kemudian Persis Solo, juga Persiba Balikpapan. Ya, tim-tim yang sebenarnya dilatih oleh pelatih-pelatih kawakan juga. Misal ada Rahmat Darmawan, ex pelatih Sriwijaya FC sekarang di Rans Cilegon, kemudian ada mantan pemain timnas dan juga pelatih Fahri Husaini yang kini melatih Persiba, dan ada lagi pelatih kawakan Jackson Eptiago ya di Persis Solo. Mungkin untuk opening statementnya ini mulai dari Bang Indra Yadi sebagai Direktur Teknik nih. Ya. Pandangan Bang Indra sendiri melihat kesiapan Sriwijaya FC yang bersaing di grup neraka, kata para pengamat maupun praktisi sepak bola. Ya. Apa nih pandangan Bang Indra nih selaku manajemen ya, orang yang sejauh ini memang mencarikan pemain, kemudian terlibat dalam hal-hal teknis. Apa nih pandangannya Bang? Ya, baik. Terima kasih Pak Bang Hendra ya. Mas Hendra, Bang Hendra. Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau di KONI, kalau kita sudah membina olahraga tuh ada salamnya, salam olahraga. Ya, kalau kita lihat sejauh ini di fase grup, memang kita cukup superior ya di fase grup. Tadi saya koreksi, kita mengalami 2 kali kekalahan, bukan sekali kekalahan, sama PSPS, sama PSMS juga. Ya, Bang. Artinya memang tim kita sejauh ini dengan persiapan yang cukup ya, arti cukup itu memang setelah pandemi kita melakukan persiapan kembali yang 1 bulan lah persiapan setelah pandemi. Padahal sebelum pandemi kita melakukan persiapan itu hampir 2,5 bulan, dan itu kondisi pemain kita sangat baik. Secara permainan, secara fisik kita terbukti dengan berapa kali uji coba dengan tim-tim mapan ya, dengan Persib Bandung, dengan Persiba Balikpapan, dengan Tira Persikabo, itu hasilnya semuanya menggembirakan. Artinya
optimisme kita begitu besar lah terhadap tim ini. Tapi setelah pandemi, kita memasuki masa fase latihan yang cukup minim ya, walaupun kita secara online melakukan latihan di rumah masing-masing, tapi menurut saya sangat minim persiapan setelah masuk fase berikutnya itu hanya 1 bulan lah persiapan. Itu terbukti ya, kalau menurut pemandangan saya terbukti tim kita sebenarnya agak kedodoran dalam sisi fisik. Itu terbukti dari berapa kali dalam pertandingan di fase grup ini memang kita tidak begitu menunjukkan kondisi yang begitu baik ya. Tidak sesuperior waktu persiapan 2 bulan itu. Tapi alhamdulillah kita masih menunjukkan kualitas permainan kita. Baik waktu kita menjadi tuan rumah, kita cukup menurut saya cukup luar biasa, hasil yang maksimal dan cukup membanggakan. Waktu fase kedua berikutnya di putaran keduanya di Riau, ini memang sudah mulai kelihatan ada begitu banyak kekurangan ya di tim kita, masih banyak kekurangannya. Hal tersebutlah menjadi perhatian kita, baik manajemen, terutama saya yang berfokus kepada masalah teknis, berkomunikasi dengan para pelatih. Untuk menuju 8 besar ini tentu kalau kita bicara tadi sudah di awal dikatakan oleh Bang Hendra tadi, memang lawan-lawan kita bukan tim-tim sembarangan ya, dengan kualitas pelatih yang sudah teruji ya di Liga 1 mereka. Artinya tidak mudah gitu loh. Tidak mudah kita menghadapi 8 besar ini. Tapi ya rasa optimisme manajemen, pelatih, pemain terus kita terus bangkitkan bahwa kita cukup solid lah sejauh ini. Tapi lubang-lubang yang ada di tim kita sekarang ini memang cepat harus ditampal, terutama ya kita sudah bicara dengan para pelatih, apa sih kekurangan tim kita, coba kita koreksi kembali. Ada posisi kayak posisi striker ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, bahwa kita butuh striker yang memang sejauh ini kalau tipikal permainan Kudnil itu striker yang bisa menahan bola untuk melakukan terus permainan di depan itu, tidak striker yang memang running mencari posisi running. Artinya kalau dari pengamatan kami, kalau dia striker tipikal running dengan bola, mencari posisi dengan bola, itu akan mudah ya dipatahkan lawan gitu. Posisi gelandang sebenarnya ada cukup banyak lah, kedalamannya pun cukup baik lah, tapi tetap kita masih merasa ada sesuatu yang kurang lah di tengah itu yang mesti kita tambah lagi. Kalau kita bicara tim kita secara teknis seperti itu ya, tapi kalau kita bicara lawan-lawan kita juga, ya artinya memang kalau kita bicara Persis Solo yang dengan syarat dengan pemain bintang, yang memang apalagi Jackson sudah ada di sana, yang sejauh ini sebenarnya kalau kita lihat secara permainan ya masih begitu biasa ya, walau mereka bertabur bintang, begitu juga dengan Ran. Nah tapi kan di 8 besar semua orang kan memperbaiki diri, semua orang coba mengevaluasi tim masing-masing. Artinya, dan Persiba juga bukan tim yang mudah, kita sudah pernah bertemu mereka waktu itu, kita bermain 1-1. Mereka juga bukan tim yang lemah, cukup banyak bintang di sana juga. Artinya memang sekarang kerja keras para pelatih, manajemen juga dari sisi non teknis juga bekerja keras untuk memberi yang terbaik kepada tim Sriwijaya FC di 8 besar. Pelatih juga terus sekarang sampai hari ini terus berdiskusi dengan para coach untuk menentukan komposisi kita yang terbaik, apa yang mesti kita tambal. Dan hari ini mungkin penentuan untuk bicara ke saya, Coach Neil untuk bicara ke saya, apa yang mesti kita lakukan ke depan. Mungkin itu Pak Hendra sebagai pembuka dari saya. Oke, mungkin langsung ke Pak Ramel nih. Pak Ramel melihat atau menganalisa Sriwijaya FC di babak 8 besar seperti apa nih ketika bersaing dengan tim-tim yang ada di grup X ya, yang dikatakan grup neraka ini, Pak Ramel. Baik, Indra, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau dilihat dari sisi kekuatan tim ya, ada beberapa analisis yang harus kita lakukan. Yang pertama tentu tentang kualitas tim itu sendiri. Ya. Sriwijaya FC kita sudah tahu selama ini bahwa sudah melaksanakan pertandingan dan hasilnya cukup bagus. Ya. Nah, tapi tim lawannya juga mempersiapkan diri ya dengan waktu yang cukup, saya kira, sehingga secara kualitas juga
sama sebetulnya. Ya. Nah, tinggal bagaimana pelatih, karena timnya sudah tahu, merancang strategi. Karena kualitas tim itu tergantung bagaimana seorang atlet itu mampu menerjemahkan strategi pemain. Ya. Jadi kalau dia mampu menerjemahkan strategi pemain, ya maka tim itu akan bagus. Ya. Kan di pelatih sendiri itu sudah tahu dia. Striker ini lawannya liberonya ini, ya. Di mana sisi lemahnya kaki kiri atau kaki kanan. Sudah itu larinya seperti apa. Jadi head to head seluruh pemain itu sudah pasti dibaca oleh pelatih. Nah, untuk itulah saya kira kita harus memperbaiki tim kita kalau memang ada kelemahan, ya. Sebagai contohkan saja, umpamanya bek kiri kita umpamanya akan ketemu dengan wing kanan siapa nanti dari Cilegon umpamanya, yang larinya pasti kalah umpamanya. Nah, untuk itu kan harus cepat diperbaiki, ya. Nah, memperbaiki ini kan strategi dari pelatih. Jadi satu itu, jadi kualitas tim ini akan menentukan pemenang dari grup neraka ini, ya. Jadi siapa yang lebih siap itulah yang akan memenangkan pertandingan. Dan yang kedua dari sisi pelatih saya kira memang sudah berkaliber semua, ya. Pak Rahmat Darmawan kita sudah tahu, mantan pelatih Surya FC, juga pernah melatih nasional. Ya, Fahri Saini juga pernah melatih nasional. Pak Nil Maizar juga pernah melatih nasional. Ya, artinya dari sisi pelatih ini ya semuanya berkualitas, ya. Tinggal bagaimana tadi menerjemahkan dari strategi dari pelatih itu sendiri oleh para pemain, ya. Nah, di samping itu memang dukungan manajemen klub ini penting, ya. Jadi dukungan dari manajemen klub harus betul-betul sudah harus final, ya. Apa kebutuhannya, ya, bagaimana kenyamanan atlet dan sebagainya. Itu tentu sudah dipikirkan matang-matang oleh klub sendiri. Dan yang berikutnya yang tidak kalah saya kira yaitu dari pelaksana kompetisi itu sendiri, ya. Nanti jangan kita berpikir kualitas pemain kita bagus tapi kalah. Ya, ini sering kita mendengar ini bahwa kualitas kompetisi kita ini ya masih ada disusupi hal-hal yang negatif kadang-kadang. Ya, untuk itu bagaimana kejujuran pelaksana kompetisi ini, ya. Dan itu saya kira yang perlu kita pertimbangkan ke depan, ya. Dari sisi mana kita harus memperbaiki ini? Mungkin gitu, Pak Indra. Siap. Oke, kembali ke Bang Indra nih. Tadi penjabaran Bang Indra tentang materi maupun kekuatan pemain, dan ada pemain baru yang akan kita ambil, terutama di posisi striker, kemudian di posisi gelandang yang kurang greget katanya. Artinya manajemen nih memandang pemain yang ada dianggap belum maksimal atau gimana nih, Bang? Sebenarnya kalau bicara maksimal atau tidak, ya memang itu keputusannya ada di pelatih, ya. Artinya sebenarnya menurut pengamatan saya juga kita memaksimalkan pemain yang ada juga bukannya tidak bisa, artinya bisa. Tinggal tadi kalau bicara Pak Ramil bicara masalah strategi, bagaimana membuat strategi dengan materi yang ada gitu. Tinggal karena gini, kalau kita bicara sebenarnya rata-rata pemain Indonesia itu ya, kalau kita bicara pemain terbaik ya tentu ada di Liga 1 pemain terbaik. Tapi kalau di Liga 2 ini, taruhlah di Persis Solo ada pemain yang turun dari kasta ke Liga 1 ke Liga 2. Tapi ya tetap ukuran pemain Indonesia itu rata-rata hampir sama gitu. Tinggal kita memaksimalkan strategi yang akan dibuat oleh seorang pelatih. Nah, kalau pelatih berpikir bahwa di tengah ini dengan strategi yang ingin dia capai, dia tentu membutuhkan pemain yang menurut pandangan dia harusnya seperti ini model pemainnya, harusnya strikernya modelnya seperti ini. Itu kan strategi. Nah, tipikal seorang gelandang dia membutuhkan tipikal yang seperti apa gitu loh. Jadi pemenuhan strategi dia tuh diimbangi oleh kualitas seorang pemain gitu yang dia inginkan gitu. Hingga kalau kita bicara kalau tali itu kalau ditarik tentu dia akan ngikut semua kan gitu loh. Nah, mungkin begitu bicara kalau tali itu ditarik jadi seluruhnya akan ikut gitu loh. Nah, bicara seperti itu berarti
kualitas pemainnya diinginnya selalu mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh seorang pelatih. Jadi strategi itu menjadi bagian penting untuk pelatih menjalankan dengan pemain yang dia inginkan gitu. Jadi memang kita tidak bisa mengintervensi apa yang diinginkan oleh pelatih. Sejauh ini di Sriwijaya FC juga manajemen menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Coach Neil. Jadi kebutuhan striker dan gelandang itu menurut pandangan para pelatih ini adalah kebutuhan yang krusial untuk menghadapi di 8 besar ini. Sementara kita harus berburu pemain dengan waktu yang singkat ini. Ya. Jadi kalau kita bicara kualitas pemain yang baik tentu ada di Liga 1 ya. Di Liga 1 tuh terus kita bicara masalah finansial yang harus kita keluarkan dengan menarik pemain-pemain Liga 1 ataupun mereka mau nggak ketika kompetisi tinggal 1 bulan lagi dibanding bermain di Liga 1 yang masih panjang ya. Mungkin itu Bang Hendra. Ya, yang saya tangkap artinya pemain yang ada itu kualitas, tetapi kemudian memang pelatih lah yang akan menentukan strategi dan taktik gitu Bang ya. Betul. Ya, jadi ketika yang diingini pelatih ini ada dan tersedia, maka strategi itu akan jalan. Kemudian ya saya lempar ke ini nih Bang, ke Pak Ramil nih. Ya. Pak Ramil melihat sejauh mana kekurangan dan kelebihan Sriwijaya FC begitu. Kekurangan terutama karena sejauh ini memang banyak baik itu pengamat kemudian juga mungkin jurnalis olahraga melihat memang kelemahan Sriwijaya FC ada di lini tengah dan ada di depan. Ketika beberapa key player cedera, contohnya kita lihat Nur Iskandar misal, itu lini tengah dan depan seperti kehilangan ruh begitu kan. Pak Ramil melihatnya pemain seperti apa nih yang dibutuhkan oleh Sriwijaya FC baik di tengah maupun di depan? Ya, baik Bung Hendra. Saya kira Sriwijaya FC ya sebagai banyak para pengamat yang lain mengatakan ya bahwa ada kelemahan yang juga seperti disampaikan Bung Indra tadi ya di striker ya itu memang sesegera mungkin untuk mengatasinya. Cuman ya waktu kita ini kan sangat pendek. Satu, apakah penggantinya ini sesuai standar atau tidak? Ya, contohnya umpamanya VO Tuma kita butuhkan 60 lebih umpamanya. Yang ada sekarang bisa 60 lebih atau tidak? Ya, jangan sampai nanti kita mengganti seorang striker umpamanya tetapi malah kualitasnya fisiknya nanti cuma untuk main 20-30 menit. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Nah, ini perlu juga dipikirkan, ya. Jadi memang secara kualitas tim, saya kira Sriwijaya FC ya cukup mapan ya, saya kira. Ya, walaupun memang ada kelemahan-kelemahan. Nah, untuk itu kelemahan itulah yang memang harus sesegera mungkin diperbaiki oleh pelatih ya, agar bisa mengatasi lawan-lawan yang akan dihadapinya. Ya, nah, saya kira gelandang memang perlu juga ditambah saya kira. Ya, cuman karena waktu sudah mepet seperti ini rasanya agak berat Bung Hendra. Ya, karena untuk ukuran bangsa kita Indonesia ini, ya, itu untuk mengadaptasi pemain itu agak sulit. Ya, beradaptasi pemain itu sulit. Kenapa? Dengan waktu 2 bulan saja masih susah. Ya, apalagi dengan kondisi fisik yang di bawah standar. Ya, berbeda dengan di Eropa dan di Amerika Latin. Mereka cukup 1 minggu, 2 minggu aja ketemu sudah langsung matching dia. Kenapa? Karena jadi cepat dia menyatunya, ya. Jadi untuk itu saya kira ya Sriwijaya FC sekarang sudah harus betul-betul memperhitungkan ya bagaimana dia menghadapi lawan-lawan yang dikatakan grup neraka tadi ya, dan Pak Nurul Maizar pasti sudah membuat perhitungan kalau lawannya umpamanya Rans Cilegon umpamanya strikernya siapa ya, stopernya siapa, liberonya siapa, lawannya ketemu siapa, ini sudah di kepala pelatih. Ya, 11 pemain di sana, 11 di kita di sini, bisa enggak kita memenangkan pertarungan itu? Ya, itu sekira Bung Hendra. Oke, artinya Sriwijaya FC sebenarnya sudah sangat mapan nih Pak Ramil untuk menghadapi babak 8 besar. Kemudian kebutuhan pemain tadi saya kembalikan ke Bang Indra nih Bang. Ini kan isunya beredar nih, walaupun mungkin
belum diumumkan oleh manajer, tapi beredar beberapa isu bahwasannya akan ada striker naturalisasi maupun ada yang dari Liga 1 katanya yang akan mendarat di Srija FC. Kemudian ada lagi gelandang yang juga tak kalah kualitasnya yang juga akan dihadirkan begitu. Boleh nih Bang disebutkan inisial atau mungkin karakter dari pemain yang akan merapat ini, karena katanya memang sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Ramel tadi, ini sesuai kebutuhan gitu, dan pemain ini juga secara fisik sangat siap karena dia baru habis berkompetisi dan sebenarnya sudah sangat cocok dengan atmosfer yang ada karena memang baru selesai kompetisi. Mana Bang? Jadi memang betul. Jadi memang kalau pengamatan kita ya, baik para pelatih maupun manajemen juga, sejauh ini kita mengamati di pool kita sendiri di grup A, itu ada beberapa pemain yang memang betul-betul kalau istilah saya bicara sama para coach bahwa mereka tuh puzzle yang hilang dari tim Srija FC. Kalau kita ambil mereka, mungkin kelemahan kita bisa kita tutupi. Artinya bersaing di 8 besar pun akan menjadi lebih kompetitif buat kita gitu. Tapi ternyata yang kita harapkan tidak semudah itu. Artinya ketika kita sudah coba berbicara dengan pemain, coba ini ternyata ya ini kalau bisnis sepak bola ini ternyata kalau sudah masuk agent ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika dulu kalau kita bicara pemain, kita ambil pemain itu dia sudah oke, artinya sudah menjadi milik kita. Tapi ternyata ketika kita sudah ke pemain itu sudah oke, masih bisa berubah gitu loh. Karena campur tangan orang lain. Artinya memang dinamika kalau kita rekrutan pemain itu saya buka di sini ya, dinamikanya itu tidak semudah yang dibayangkan orang. Ketika ada uang juga belum tentu gitu loh. Ada uang seberapa besar pun kita punya, kalau pemainnya tidak berminat dan agennya pun tidak memberi izin, akan susah gitu loh. Saya tidak berani menyebut inisial siapa pemainnya karena memang ya sudah lepas itu pemain. Tapi kita terus berusaha ya menginventaris pemain striker yang ada. Kita coba inventaris sebanyak apa. Semalam sudah coba kita kumpulin, gelandang yang kita butuhkan kita kumpulin. Nah, pagi ini sudah saya store ke para pelatih untuk mereka bicarakan apa sih yang kebutuhan tim yang kira-kira memang dari inventaris yang saya buat itu mana yang mereka butuhkan gitu. Ya kalau disebut inisial sih ya belum tentu juga sih masalah karena dinamika perkurutan pemain itu tidak, ya saya bicara di awal tadi tidak semudah yang dibayangkan orang. Ada uang yang berapa besar pun belum tentu pemain itu bisa kita ambil gitu. Karena pemain sekarang kan mereka melihat klub, sejarah klubnya mungkin ya. Terus kalau dia bermain di Liga 2 memang bisa memberi kebaikan kepada dia ke depannya atau tidak, atau itu menjadi perhitungan banyak pemain. Sekarang pemain ini sudah memang memperhitungkan masa depannya dengan baik, artinya dari dia berkompetisi di sebuah tim gitu loh. Bang Hendra, memang ini ya, kalau naturalisasi ada beberapa pemain yang memang kita coba kita bidik, tapi ini juga tadi saya bilang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita coba bidik dan kita coba. Saya juga terus terang sudah bicara dengan beberapa pemain malam tadi. Saya coba bicara, ada memang sudah bersedia, tapi kan balik-balik ke tim pelatih lagi ya. Artinya saya lempar lagi ke para pelatih untuk menentukan apakah ini memang kebutuhan atau memang bukan gitu. Kalau kami bicara di tataran manajemen bahwa kita harus mengambil pemain yang benar-benar berkualitas menjadi kebutuhan tim, berapapun istilahnya. Kalau manajemen istilahnya, kita habis-habisan deh di 8 besar gitu. Gimana kita memaksimalkan tim ini. Mungkin itu Bang Indra. Oke. Ini transfer window ini sudah dibuka Bang. Kapan berakhirnya nih? Tanggal 8 ya, tanggal 8 ya. Besok ya, tanggal 8 sampai tanggal 14 kalau nggak salah. Artinya begini Bang, seperti yang dikatakan Pak Ramel tadi, ketika pemain ini baru datang, itu kan kita bertanding lawan Persiba tanggal 15 Desember ya. Artinya dari tanggal 8 itu, ketika mereka gabung, kendalanya itu apakah mereka langsung bisa adaptasi atau gimana Bang?
Sebenarnya memang betul Pak Ramel bilang, tidak mudah beradaptasi seorang pemain ke tim yang baru dia hadir di situ ya. Karena memang kalau bicara PO2 Mac, bicara kondisi fisik, apakah dia memang lama tidak ada di tim yang memang betul-betul berkompetisi, itu menjadi masalah. Tentu kita tidak akan mengambil pemain yang seperti itu. Artinya pemain yang tidak pernah berkompetisi baik di Liga 1 maupun di Liga 2 yang baru saja dilewati, itu tidak akan kita ambil, sudah pasti itu, karena memang tidak memungkinkan untuk dia berkompetisi. Tapi yang kita ambil memang pemain yang memang habis berkompetisi kayak di Liga 2 ini, yang sudah selesai, pemain-pemain yang ada di situ ya artinya mereka kemarin itu secara fisik tidak bermasalah kan. Ada yang di Liga 1 juga secara fisik mungkin tidak bermasalah. Nah, adaptasi strategi, nah ini pun saya pikir betul kata Pak Ramel, tidak mudah gitu loh. Tapi ya saya percaya bahwa Coach Neil yang sudah berpengalaman bisa memotivasi pemain, apa yang dia inginkan mudah-mudahan bisa diterjemahkan pemain baru tersebut hingga memang kesolidan tim tetap terjaga. Artinya tidak ada ketimpangan ketika dia masuk, ternyata menjadi titik lemah kita untuk menuju 8 besar. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya, karena saya yakin strategi yang diterapkan oleh Coach Neil dan bicara masalah kebutuhan pemain itu sendiri sudah dihitung-hitung memang kebutuhan yang memang dia inginkan untuk strategi yang akan diterapkannya. Mungkin itu Bang. Mungkin ke Pak Ramel nih Pak. Pak Ramel sendiri melihat memang Sriwijaya FC membutuhkan dua sosok pemain itu, terutama di posisi striker. Tadi disebutkan oleh Bang Indra, striker yang memang mampu menahan bola dan mengatur ritme di depan. Mungkin Pak Ramel ada nih, misal pemain yang diusulkan kira-kira, atau ya yang ada di Liga 1 atau gimana nih Pak Ramel? Secara umum gitu. Ya, Bung Indra, benar apa yang kata Pak Indrayadi tadi, ya, bahwa dalam waktu yang sangat mepet seperti ini, ya, kita betul-betul harus cermat, ya. Kenapa? Karena untuk adaptasi itu kan perlu waktu, ya. Apalagi kalau atlet yang kita rekrut ini nanti, ya, itu berada di klub, katakanlah itu umpamanya yang sudah gagal untuk maju fase berikutnya, dan ataupun yang sedang berkompetisi di klub lain kita rekrut, ya, juga harus hati-hati. Kenapa? Ini dengan di klub kita yang sudah ada sekarang ini bisa matching nggak dengan pemainnya, dengan yang ada sekarang? Ya, kalau tidak nanti ya individu-individu semua yang muncul. Ya, kita kan tidak ingin seperti itu. Nah, untuk itu saya kira perlu juga adaptasi itu betul-betul sudah maksimal, ya. Dia sudah siap secara fisik, secara teknik juga sudah siap, ya. Secara strategi juga bisa masuk. Nah, itu oke kita masukkan, ya. Cuma saya perlu ingatkan karena ini waktunya sudah sangat mepet sekali, ya. Itu memang harus hati-hati, ya, mengambil ini. Walaupun memang kita di sisi kelemahannya ya di sisi itu kan, di sisi striker dan di gelandang itu, ya. Jadi ya susah juga ya kita siapa yang mau kita sebutkan sekarang, karena Liga 1 juga sedang berkompetisi. Berkompetisi ya. Ya, nggak etis rasanya kita menyebutkan dari klub lain nanti, ya. Tapi itu tadi, ya saya mengharapkan pelatih ya bisa memaksimal yang ada sekarang. Kalau masih memungkinkan untuk transfer ya silakan saja. Cuman untuk klub profesional Pak Hendra ya. Yang profesional itu apa sih? Itu pertanyaannya. Ya. Ya, apa itu profesional? Jadi profesional itu intinya itu orang itu dibayar sesuai dengan kemampuannya, keahliannya. Itu namanya profesional. Ya, memang seperti kata tadi tidak semudah apa yang dibayangkan orang. Banyak liku-likunya di sepak bola itu. Ya, kendala ada di agen, ya, kendala ada di pemain itu sendiri dan lain sebagainya. Banyak hal memang. Ya, cuman yang jelas ya kalau sudah profesional itu ya jadi harus sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang ada pada atlet itu. Ini itu Pak Indra. Ya. Kembali ke Bang Indra nih. Ini sejauh ini memang Sriwijaya FC dianggap bahkan
pelatih Halo? sekaliber RD pun, ya halo, Ya, gimana? pelatih sekaliber RD pun menganggap bahwasannya kekuatan Sriwijaya FC ini katanya sangat misterius. Artinya eh, Sriwijaya FC dianggap atau dipandang oleh para pelatih di babak 8 besar ini, para pelatih tim dari rival Sriwijaya FC memiliki kekompakan, artinya kan kekompakan tim, organisasi yang sangat baik sepanjang pertandingan, dan materi tim utama maupun super subnya juga tidak jauh berbeda begitu Bang. Namun tadi kita kembali lagi kepada kebutuhan tim dan kebutuhan pelatih gitu kan. Bang Indra memandang Rans sendiri, kemudian Persis Solo ya, kemudian Persiba. Ya, Persiba juga tim yang sangat rapi dari sisi dan organisasi permainan. Halo, ya Bang? Halo, agak putus-putus Pak Indra. Ya. Artinya Bagaimana? Ya, pertanyaannya begini Bang. Bang Indra memandang Jackson, kemudian RD, kemudian Pak Hari Husaini. Oh ya. Sejauh mana Sriwijaya FC bisa bersaing nantinya secara tim gitu kan? Iya. Ya ini sebenarnya boleh dibilang juga gengsi para pelatih ya, artinya. Ya. Kita tahu mereka semua adalah pemain nasional, terus pernah melatih tim nasional. Jackson juga pernah pegang tim nasional. Artinya memang pertaruhan ya, artinya gengsi para pelatih juga dipertaruhkan di grup ini. Di samping memang materi pemain yang, kalau kita bicara Persis Solo, kita bicara materi pemain yang bertambur bintang, kedalaman tim mereka juga jangan diragukan, pemain mereka begitu banyaknya, seluruh pemain bintang ada di sana, hingga saya pikir pelatih juga kesulitan untuk menentukan siapa yang the winning team yang mereka akan turunkan gitu. Kalau bicara Jackson, tentu kita bicara Persipura ya, yang keberhasilan beliau itu nampak di tim Persipura itu ya. Ya kita tahu terakhir ini Persipura menjadi tidak sebaik yang dulu. Itu juga sebenarnya mungkin karena perubahan materi pemain yang begitu banyak ya. Perubahan yang tadi kita bicara bahwa tidak mudah sebenarnya membentuk sebuah tim itu dengan materi-materi baru, dengan pemain yang dikombin dari yang senior ke junior, ya artinya tidak semudah yang dibayangkan orang membentuk sebuah tim itu. Dan kalau Jackson sudah ada di tim Persis ya, kita cukup harus mewaspadai. Sejauh saya lihat, Persis sebenarnya individualisme pemainnya lebih menonjol dibanding permainan tim sebenarnya. Hingga kita bisa lihat bahwa mereka bisa dipatahkan oleh Cilacap sama PSIM ya, yang 2 kali mengalami kekalahan. Artinya masih ada lubang juga di sana, masih banyak lubang. Mungkin dengan kedatangan Jackson akan menjadi lebih solid ya dari sisi permainan, mungkin strategi kekompakan tim mungkin menjadi akan lebih ini, dan kita memang patut mewaspadai Persis. Kalau kita bicara Coach RD, tentu sangat dinamis. Kalau Coach RD ini memang saya juga tahu apa beliau terapkan di sebuah tim. Beliau lebih bermain kedalaman organisasi bermain itu memang lebih menjadi fokus kalau Coach RD ya. Kalau Coach RD memang Ran juga secara keseluruhan, kalau kita lihat memang individualisme pemainnya lebih tinggi memang, karena memang ada beberapa pemain bintang di sana ya, lebih menonjol secara individual mereka lebih menonjol dibanding strategi tim yang dimainkan gitu. Hingga mereka juga sebenarnya terseok-seok ya untuk sampai ke 8 besar ini. Ya dengan datangnya Coach RD ya tentu Coach RD dengan banyak pengalaman itu bermain timnya mungkin lebih menonjol. Kita memang berpikir seperti itu, nanti para coach yang di Sriwijaya terutama coach ini akan membaca itu bagaimana, mungkin akan bertukar informasi lah bahwa gaya permainan coach RD ini sebenarnya lebih kepada kalau dulu mengandalkan winger itu memang back, terutama sisi kanan sisi luar itu memang dihidupkan dari back menjadi ke depan
winger-wingernya memang dihidupkan ya, dari sisi kiri kanan flank-flank itu memang dihidupkan oleh coach RD. Artinya back itu memang berfungsi sebagai penyerang kalau ini. Artinya dinamika tim itu lebih berjalan ya kalau coach RD. Nah, mungkin strategi itu akan diterapkan coach RD di Rans. Dan itu juga patut diwaspadai. Kalau bicara Fahri Husaini ini juga bukan pelatih sembarangan. Kita tahu dia pegang tim nasional yang usia 16, 19, keberhasilannya pun terlihat ya dari ini. Dan Persiba dipegang beliau terakhir ini ya lebih menonjol menurut saya. Ya, artinya memang tidak mudah lah. Setiap pertandingan ini yang akan hadapi Sriwijaya FC tidak mudah. Kita akan menghadapi strategi pelatih-pelatih yang sudah cukup mapan dengan materi tim yang luar biasa juga di tim-tim itu, dengan ya dorongan ya, kalau bicara dorongan finansial yang luar biasa. Kita tahu tim seperti RAN maupun Persis Solo, mungkin istilah kita tuh tinggal numpah ke ya, ke para pemain itu hingga memberi motivasi yang lebih. Dan sekali lagi seperti Pak Ramil bicara di awal, bahwa mudah-mudahan kompetisi ini lebih fair, lebih bisa dilakukan dengan betul-betul mengadu strategi, betul-betul kita bicara tentang kualitas tim, ya itulah yang menjadi, mudah-mudahan tim yang memang betul-betul mempersiapkan secara maksimal itu menjadi pemenang. Artinya memang kalau kita bicara non teknis itu, saya tidak berharap bahwa itu akan terjadi di 8 besar ini, tapi kita patut mewaspadai dengan solidnya tim kita. Kalau dari dulu saya bicara bahwa dengan solidnya tim, jadi non teknis itu artinya tidak begitu berpengaruh ke tim kita. Akan sulit orang melakukan hal-hal yang di luar yang ketentuan yang ada dalam permainan sepak bola itu. Mungkin itu Bang Indra. Oke. Mungkin ini durasinya sudah cukup. Mungkin Pak Ramil langsung closing statement nih, Pak Ramil. Tadi Bang Indra memaparkan bagaimana persaingan para pelatih lah ya, gengsi pelatih. Karena mereka juga keempat pelatih ini adalah pelatih-pelatih yang sudah malang melintang di Liga 1, di Liga 2, kemudian juga pelatih-pelatih yang pernah menangani tim nasional. Artinya mereka memang berkualitas, baik itu secara pengalaman sebagai pelatih, bahkan dulunya mereka juga pemain-pemain yang hebat begitu kan. Pandangan Pak Ramil nih, persaingan keempat pelatih ini seperti apa, dan mungkin Pak Ramil memandang secara non teknis yang mungkin yang paling ditakuti oleh semua tim lah begitu kan. Jadi non teknis ini kadang-kadang sangat diwaspadai. Nah, untuk closing statement kami silakan nih Pak Ramil nih, bagaimana tanggapannya? Punya kualitas yang bagus ya, dan sudah pernah semuanya berlatih tim nasional. Ya, kita tidak ragukan lagi lah kualitas tim kita ini, pelatih-pelatih kita ini. Yang perlu diwaspadai ya oleh Sriwijaya FC itu, tahun yang lalu itu kan sudah pernah kita masuk 4 besar, ya, tetapi gagal untuk masuk ke 3 besar. Ada apa? Nah, ini pertanyaannya. Ada apa? Ya. Nah, untuk menjawab itu tentu klub lebih tahu, ya. Kenapa kita tidak masuk Liga 1 waktu tahun yang lalu itu? Ya, tahun 2019 nggak salah saya. Ya. Kenapa kita tidak masuk? Itu pertanyaan besarnya. Nah, untuk itu, karena ini sudah masuk 8 besar, jangan sampai kita terjadi lagi ya seperti pengalaman yang sudah. Ya. Kita tidak masuk gara-gara ada sesuatu yang belum beres di kita. Nah, itu yang perlu saya ambil kesimpulan ya siang ini ya. Sriwijaya FC harus hati-hati. Ya, harus hati-hati untuk melakukan persiapan dan tindakannya ya agar bisa lolos ke divisi 1 untuk tahun depan. Mungkin itu Bung. Oke, terima kasih nih Pak Ramil, Bang Indra. Ya. Mungkin kepada para pemirsa, supporter, kemudian fans dan masyarakat Sumsel, mari kita berdoa dengan kesiapan Sriwijaya FC seperti dipaparkan oleh Bang Indra, kemudian
analisa yang tajam dari Pak Ramel. Semoga Sriwijaya FC ini bisa lolos ke Liga 1 nih. Amin, amin. Amin. Ya, terima kasih Bang Indra sekali lagi. Terima kasih Ya. Pak Ramel. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari Sri Pugu TV. Salam Kito Paca. Kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.